Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, 3 kubu yang bersaing pada Pilpres 2024 telah menyerahkan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mereka sama-sama meyakini akan menang di Mahkamah Konstitusi. Ini tanda terima. Sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi segera berakhir. Namun berbeda dari sidang sengketa hasil Pilpres sebelumnya, Hakim Konstitusi memberikan kesempatan para pihak untuk menyerahkan kesimpulan yang berangkat dari segala hal yang terjadi selama persidangan. Dari kubu pemohon, yakni kubu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD, sama-sama meyakini fakta persidangan yang telah bergulir selama sepekan telah membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar, ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan. Ya. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan paslon 02 dalam Pilpres? Karena proses yang cacat itu akan melahirkan hasil yang cacat. Namun kubu Prabowo Gibran sebagai pihak terkait justru ragu MK bakal mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar. Sebab para pemohon justru mendalilkan kecurangan pemilu yang jelas-jelas bukan menjadi wewenang MK untuk mengadili. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-curangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon memastikan akan mengikuti apapun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2024. KPU menilai putusan MK bersifat erga omnes yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, dan berkenaan dengan hal ini, mari kita semua tunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dalam waktu dekat ini akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Harapan besar kini disematkan di pundak 8 Hakim Konstitusi yang menangani perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka diharapkan bertindak sebagai negarawan sekaligus saat mengambil keputusan. Menerima atau menolak permohonan tentu harus benar-benar konstitusional. Tim Liputan, Metro TV.